你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Apa itu golongan obat? Penggolongan obat adalah golongan obat yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Pengertian obat. Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit yang diderita makhluk hidup. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesta, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Golongan obat bebas merupakan jenis obat yang ditandai dengan logo berbentuk bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Sesuai dengan namanya, jenis obat ini dijual secara bebas, bisa dibeli di toko, supermarket, serta apotik, tanpa memerlukan resep dokter. Golongan obat bebas terbatas. Golongan ini ditandai dengan logo berbentuk bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam. Obat bebas terbatas adalah jenis obat keras yang masih bisa diperoleh tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu, namun terdapat tanda peringatan khusus pada kemasannya. P nomor 1, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, hanya untuk dibakar. P nomor 5, tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, obat wasir jangan ditelan. Berikut ini adalah contoh obat golongan bebas dan contoh obat golongan bebas terbatas. Golongan obat keras memiliki simbol berupa lingkaran merah dengan garis tepi hitam, serta huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi. Jenis obat ini tidak dapat diperoleh secara sembarangan dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter guna menghindari resiko penyalahgunaan obat atau perburukan kondisi akibat efek samping. Selanjutnya adalah golongan obat narkotika. Pada kemasannya, golongan obat ini memiliki simbol berupa logo lingkaran berwarna merah dengan gambar menyerupai tanda plus di bagian tengahnya, seperti logo Palang Merah Indonesia. Golongan narkotika dibagi menjadi 3. Golongan pertama adalah digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Golongan kedua, golongan narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Berikut ini adalah contoh obat golongan keras. Golongan obat psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. OA atau obat wajib apotik. Obat dengan penanda huruf K dalam lingkaran merah yang dikenal dengan obat keras seharusnya hanya dapat diserahkan dengan resep dokter, namun beberapa obat keras ternyata dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Golongan psikotropika golongan 1. Golongan 1 ini sampai sekarang digunakan hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi, dan tidak digunakan untuk pengobatan atau terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan 2 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 4 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Ini adalah contoh obat golongan psikotropika dan contoh obat OA.
OOT atau obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Prekursor adalah zat atau bahan pemula untuk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi. Ini adalah contoh obat OOT dan contoh obat prekursor. Obat golongan generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat secara massal atau diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak milik. Ada dua jenis obat generik, yaitu obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Berikut adalah contoh obat generik. Apa sih perbedaan obat generik berlogo dan bermerek, dan apa itu obat paten? Obat generik berlogo merupakan obat yang namanya sama dengan kandungan zat aktifnya, mencantumkan logo generik dengan harga yang lebih murah karena tidak dipromosikan oleh pabrik dan kemasannya sederhana. Dan apa itu generik bermerek? Obat generik adalah obat yang dibuat agar sama dengan obat bermerek yang sudah dipasarkan dalam hal bentuk sediaan, keamanan, kekuatan, rute pemberian, kualitas, karakteristik kinerja, dan tujuan penggunaan. Obat paten. Obat paten merupakan obat yang diproduksi pertama kali dan hanya dapat diproduksi oleh pabrik pemegang hak paten. Biasanya masa paten berlaku 20-40 tahun. Maka dari itu, harganya sangat mahal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.